Dalam topik kali ini, kita akan melihat polypainting di ZBrush. Dan ini kesempatan untuk menggunakan informasi warna untuk membantu hasil sculpt Anda menjadi lebih jauh lagi. Dan polypainting adalah proses menambahkan warna ke model Anda. Dan Anda dapat membuat skema warna yang kompleks dan juga memperoleh hasil yang sangat realistis dari sculpt model Anda dengan menambahkan warna. Dan selain model kreatur ini, tentunya Anda juga bisa memberi warna pada model kendaraan, lingkungan, karakter, atau kreatur. Dan kemungkinan sudah sejauh ini Anda ingin mewarnai model Anda. Dan mari kita mulai dengan model kreatur ini. Mungkin Anda langsung bertanya, kenapa model saya warnanya abu-abu dan bukan warna standar wax? Dan ini karena saya memilih material yang berbeda dari palet material. Setiap material di sini memiliki informasi lighting dan color tersendiri. Dan kita akan membahas material yaitu di materi selanjutnya, tentunya di Soda ZBrush Class. Dan untuk saat ini, mari kita membahas dasar-dasarnya dahulu tentang menambah warna dengan menggunakan material abu-abu untuk model kita. Dan tentunya, warna abu-abu ini sebagai warna dasar. Agar mudah dilihat. Mari kita lihat lebih dekat lagi, agar kita tahu bagaimana proses kerja dalam mewarnai. Bila Anda baru belajar 3D, kita akan melihat sebentar mengenai detail teknisnya. Kita aktifkan mode polyframe, dan ini akan memberikan pengertian yang jelas mengenai bagaimana dan kenapa objek terlihat seperti yang di layar. Dan warna informasi diaplikasikan, yaitu pada sesuatu yang disebut vertex. Dan vertex dan polygon membuat presentasi visual seperti yang Anda lihat pada layar. Lebih banyak vertex dan polygon yang digunakan dalam model Anda, maka dapat menghasilkan detail warna yang diaplikasikan kepada model Anda. Dan ini juga sama dengan seperti kita mensculpting. Dan keajaiban ZBrush adalah kemampuan untuk menangani jutaan poligon, sehingga memberikan kita kebebasan pada kita untuk mendapatkan hasil yang realistis. Dan bila kita lihat contoh ini, perhatikan ketika saya menzoom dengan mode polyframe aktif, kreatur ini terdiri dari banyak vertex dan poligon. Dan titik-titik merah ini yang di tengah kursor saya, titik ini mewakili vertex atau vert. Dan vertex tersebut yang menyatukan permukaan atau poligon yang Anda lihat di layar. Jadi, dari permukaan ini yang terlihat memiliki 3 atau 4 vertex yang membuat menjadi sebuah permukaan, atau yang kita sebut sebagai triangle dan quartangle. Dan ketika kita ingin mengaplikasikan sebuah warna pada model kita, dan Anda ingin memastikan model Anda memiliki kepadatan resolusi yang cukup untuk menangani sebuah detail yang Anda inginkan. Dan untuk memulai polypainting, kita scroll ke bawah, dan kita pilih subpalet dari polypaint, tekan shift dan klik, dan di sini, terlihat di sini kita memiliki beberapa opsi. Dan untuk tujuan perkenalan, pada materi ini, kita bahas dasarnya dahulu, maka kita klik tombol colorize. Perhatikan bagaimana material pada layar Anda mungkin ada perubahan ketika kita mengaktifkan colorize. Dan bila iya, maka itu merupakan indikasi bila Anda sudah siap untuk mengaplikasikan warna pada model Anda. Dan juga mungkin Anda melihat kotak box color pada bagian kiri kanvas. Dan disinilah kita bisa menentukan warna atau gambar yang untuk diaplikasikan pada model kita. Dan tentunya hanya menambahkan warna dan tanpa membuat perubahan fisik pada model. Dan untuk tidak terjadi perubahan fisik, maka terlebih dahulu kita turn off-kan mode Z, yaitu yang di sini. Dengan begitu, kita bisa menerapkan warna pada permukaan model tanpa adanya perubahan fisik. Dan setelah kita menonaktifkan mode Z, selanjutnya kita pastikan fungsi RGB aktif. Dan bila aktif, agar mode perwarnaan sudah bisa kita mulai. Dan Anda ingat kembali ketiga tombol ini, mRGB, RGB, dan M, yaitu apa fungsinya dan apa maknanya. Dan karena pada momen ini saya ingin menambahkan warna saja, maka saya aktifkan RGB. Selanjutnya, bila kedua hal ini sudah selesai,
maka kita bisa memilih warna dari palette color. Bisa di palette color atau pada box color yang terletak di bagian kiri dari kanvas. Dan untuk kotak yang di depan ini adalah warna palet Anda atau yang sedang digunakan atau yang terpilih. Dan Anda juga dapat menggunakan tombol shortcut pada keyboard untuk memilih informasi warna. Dan itu bisa hampir pada semua tempat di dalam interface ZBrush bisa kita ikuti warnanya. Mari kita coba, tekan tombol C dan tahan, dan gerakan kursor Anda untuk memilih warna yang terdapat pada interface ZBrush. Dan kamu lihat hasilnya, warna yang saya pilih ini di kotak warna depan ini kini sudah berubah. Jadi selama kamu mengarahkan kursor dan sambil menekan tombol C, maka warna box ini akan ikut berubah, yaitu sesuai dengan pilihan Anda atau di mana kursor Anda terlokasikan. Selanjutnya, setelah Anda memilih warna, lepaskan tombol C Anda. Contoh saya pilih warna brush ini dan lepas tombol C-nya. Dengan begitu, kita akan memakai warna yang terpilih. Dan untuk alternatif lainnya, dalam memilih warna, kita gunakan cara color picker. Caranya, kita klik kiri dan tahan pada box color ini. Selanjutnya kita arahkan ke tempat di mana warna tersebut ingin kita pakai sebagai warna painting kita. Jika sudah menentukan, klik kirinya dilepas. Dengan begitu, kini kita sudah memilih warna orange ini. Kita ulangi. Oke. Untuk contoh, bila mana warna ini ingin kita jadikan warna dasar skin creature, maka kita tetapkan dahulu agar ketika kita mengganti color, warna dasar ini tidak ikut berubah. Dan dengan begitu, kita jadi lebih fleksibel dalam memilih warna di color palette maupun di box color untuk mempainting. Dan untuk hal itu, kita ke sub palette dari color dan mengklik tombol Fill Object. Jika sudah mengklik Fill Object, dengan begitu maka warna dasar ini akan tetap menjadi skin dasar untuk model kreatur ini. Selanjutnya, untuk sampel saya memilih warna green dark, maka saya klik di color box ini dan drag ke bawah seperti ini, atau ingin menggantinya ke orange, sedikit coklat, selanjutnya melakukan painting. Namun di sini saya ingin mengganti modelnya dahulu ke model primitive sphere, yaitu untuk menjelaskan kepada Anda tentang resolusi. Selanjutnya kita rubah dahulu model primitif ini ke polymesh. Dan kembali men-set warnanya. Selanjutnya kita tetapkan skinnya bisa dengan fill object atau mengaktifkan colorize. Lakukan tes. Oke, tidak berubah. Sekarang kita tambahkan subdivisinya ke level 4. Bisa dengan mengklik tombol divide atau Ctrl D. Dan kita kembalikan ke set low. Dan mari kita lakukan painting. Pada level subdivisi ini, yang memiliki poly rendah, maka hasilnya akan sedikit blur. Dan bila kita menggunakan level tertinggi, yaitu pada level 4 pada model saya, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih kental dan tidak blur. Dan ini sama halnya menambah jumlah vertex dan polygon. Dan bila seperti ini, maka kita dapat lebih banyak informasi gambar yang mengisi titik-titik dari vertex tersebut. Dan dalam hal ini, tentunya warna akan lebih merata pada permukaan model. Dan seperti yang kita sudah pelajari, untuk menambah kepadatan model pada jumlah polygon atau vertex, maka kita ke subpalette dan memilih tombol divide atau Ctrl D. Jadi sudah jelas, bila jumlah polinya rendah, maka kita akan mendapatkan warna yang pudar. Seperti ini. Atau akan menjadi melebar. Dan bila memiliki jumlah poli yang tinggi, maka hasil akan kental dan menjadi detail di saat resolusinya di posisi tinggi. Oke. Jadi, dalam jumlah poli yang tinggi, hal itu merupakan aspek yang penting untuk mendapatkan detail yang baik pada model Anda.
Dan Anda harus ingat, semakin banyak vertex dan poligon yang dipakai, maka lebih banyak kemungkinan untuk memperlihatkan kompleks gradien warna, yaitu seperti ini. Dan hal itu kita tidak akan bahas di materi ini. Tetapi prinsipnya sama dengan proses sculpting. Lebih padat modelnya, maka mendapatkan detail jadi lebih mudah. Dan ketika Anda mempainting, Anda mungkin mulai berpikir mengenai UV. Dan dalam hal ini, Anda tidak perlu khawatir dengan UV di Polypainting ZBrush. Karena Anda dapat membuat UV, yaitu nanti ketika sudah siap untuk membuat tekstur map. Dan mungkin juga Anda juga akan tertarik menggunakan stroke yang berbeda ketika mewarnai model. Dan dalam hal painting di ZBrush, hal ini adalah bagian yang menyenangkan karena Anda dapat membuat distribusi warna yang realistis. Dan untuk praktek ini, saya akan memilih spray. Dan Anda bisa langsung melihat perbedaannya ketika warna diaplikasikan pada model. Dan pada proses painting sebelumnya, kita sudah memulai dengan stroke yang merata, yaitu pada permukaan model. Dan kali ini, Anda dapat melihat efek dari warna spray tersebut. Dan tidak pada stroke spray aja, Anda bahkan dapat menggunakan drag rect yang merupakan singkatan dari drag rectangle. Dan dengan stroke ini, untuk memperoleh distribusi warna yang menarik, yaitu dengan alpha, itu bisa kita dapatkan. Dan sekali lagi, jangan terlalu khawatir dengan stroke dan alpha karena Anda sudah mempelajari hal tersebut. Tentunya di ZBrush kelas Soda. Dan untuk mengatur intensitas dari stroke yang digambar pada model, gunakan RGB slider. Karena RGB slider ini dapat memberikan efek opacity untuk warna yang diaplikasikan pada model. Jadi, untuk merubah opacity bisa dengan RGB intensity dan juga bisa menggunakan shortcut, tekan spacebar dan tahan. Seperti yang kamu lihat di sini ada menu RGB intensity. Tinggal kamu slider seperti ini lalu melanjutkan mempainting. Tekan spacebar. Jadi, apa yang Anda lihat ini adalah menu yang umum yang sering kita gunakan. Jadi, dengan spacebar, kita dapat diberikan akses dari beberapa menu yang paling sering digunakan.
Dan bila Anda menonaktifkan tombol Colorize, perhatikan model Anda menggunakan warna apa dan seperti apa tampilannya saat ini. Tentunya yang dipilih dari sebagian warna dari keseluruhan permukaan. Anda dapat mengganti warnanya dan memilih warna apapun di dalam warna box. Dan ketika opsi Colorize kita nonaktifkan, maka kita dapat mengganti warnanya, yaitu dari material. Contoh seperti apa yang saya lakukan. Atau ingin mengembalikan informasi polypainting yang sudah kita kerjakan tadi dengan mengaktifkan kembali opsi Colorize dari Polypaint, maka informasi Polypaint yang sudah kita buat kini kembali lagi. Dan hal ini biasanya bila dimatikan untuk kita mengganti warna dasar dari material. Tentunya dengan memindahkan kursor kecil yang terdapat pada box color. Dan sekali lagi, kita aktifkan Colorize bila ingin menambah warna pada model Anda. Dan mari kita lihat opsi lain untuk mewarnai dan mensculpt secara bersamaan. Dan hal ini contohnya bila Anda ingin menambah atau mengurangi clay dan warna, yaitu pada saat yang sama, maka kita aktifkan fungsi Z dan fungsi Z-Zap. Saya beri contoh. Anda perhatikan, stroke saya di sini terpilih drag rectangle. Dengan stroke ini, saya dapat menghasilkan clay dan warna di waktu yang bersamaan. Z-Zap dan Z. Dan Anda harus ingat, pengaturan RGB akan menentukan berapa banyak warna yang diaplikasikan pada model Anda saat mempainting. Dan satu faktor lagi yang penting untuk dipertimbangkan adalah Z intensity yang berkaitan dengan fungsi Z-Add dan Z-Zap. Jadi, Anda tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan Anda. Karena Z intensity akan menentukan ditambah atau dikurangi pada model Anda. Jadi, bila ingin melakukan proses yang bersamaan, yaitu warna dan clay, maka RGB intensity dan Z intensity Anda sesuaikan. Dan semua ini baru permulaan dari apa yang Anda dapat hasilkan menggunakan polypainting di ZBrush. Dan di video lainnya, kita akan bahas merubah informasi polypainting menjadi texture maps untuk diaplikasikan pada UV. Untuk saat ini, saya harap Anda menyukai perkenalan polypainting ini.